Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka akan menuntut mana nih kegiatan dari sikap apakah sudah terpenuhi, sudah dijalankan, bukan hanya batasan tertulis tangan perjanjian apa segala macam ya. Jadi harapannya semuanya bisa tervalidasi, terlaksana dengan sesuai perjanjian tersebut. Ya, yang keduanya saya ingin menyampaikan terkait halnya dengan absensi EOP yang saat ini ya. Jadi ada beberapa hal, kemarin ada yang komplain terkait masalah dan gaji saya kok belum sesuai apa segala macam. Validasinya sekarang adalah bukan acuan timesheet. Jadi dari istilahnya konsisten teman-teman untuk melaksanakan absen di EOP yang diprogramkan sikap saat ini ya. Di harapan saya, tolong ke depan ayo kita support kegiatan ini ya, program EOP yang dari Sigat yang saat ini sedang emang lagi kenceng lah, lagi didorong terus supaya teman-teman bisa melaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab ya, bisa ya terkait halnya EOP ya. Karena mungkin istilahnya ke depan saat ini kita masih punya stok timesheet. Tapi kalau stok timesheet sudah habis, ya mau udah nggak pakai timesheet. Jadi mulai dari saat ini, tolong ayo teman-teman, baik anggota, CIP, Danru maupun Danton segala sesuatunya, tolong ayo kita saling bekerja sama, saling komunikasi, saling memberikan informasi, saling mengisi dan saling bareng-bareng ya, istilah situ ya. Yang ketiganya, saya pengen mengingatkan kembali terkait masalah perpanjang KTA. Perpanjang KTA ini tolong juga kepeduliannya teman-teman setelah perpanjang itu kalau sudah jadi juga jangan cuma ditaruh dompet aja. Harapan kami adalah supaya saling dicek takutnya nggak kelewat. Karena udah kelewat itu biayanya udah lain lagi ya. Kurang 6 bulan masa aktifnya atau berapa istilahnya. Tolong bantu kami supaya cepat menyelesaikan tugas kami yang istilahnya terkait masalah KTA itu sebenarnya teman-teman sendiri yang urus, cuman kan kita sebagai keluarga sebagai apa segala macam, manajemen yang ada di Sikap ini mewakili Sikap di Bekasi. Saya harapannya minta support dari teman-teman terkait halnya masalah pemberkasannya KTA-nya seperti apa aja KTA yang saat ini, fotokopi KTP, fotokopi KTA, fotokopi NPWP, form perpanjang KTA, fotokopi ijazah ganda pertama bagi yang pendidikannya di luar Sikap. Berikut foto 2x3. Kalau untuk adminnya menyesuaikan nanti. Ya, paham ya? Nah, kita juga istilahnya mengajukan KTA itu menggunakan kuota ya. Jadi nggak cuma 10 orang kita ajukan ke Polda. Kitanya bibor. Ya, kitanya tekor untuk perjalanan sana sini. Minimal itu bisa 100. Jadi yang kiranya menjelang mati apa segala macam ya teman-teman ayolah saling mengingatkan ya. Setelah pulang dari sini nanti tolong istilahnya serah terima pada saat tugas maupun akusan terkait masalah KTA, terkait EOP apa segala macam ya. Keduanya gunakanlah medsos dengan kebijakan semaksimal mungkin. Jadi terkait penggunaan HP juga pada saat di lapangan juga tolong dibatasi. Kalau emang kiranya itu emang urgent, emang perlu menggunakan HP, ya silahkan dipakai. Tapi kalau tidak ada fungsi lain, ya tolong HP-nya dikantongin. Yang penting standby. Kalau ada apa-apa baru dibuka. Ya bisa menjalankan itu ya. Hindari juga judi online supaya tidak menyesatkan kita nantinya ke depan. Ya, yang harusnya bisa ngasih jajan anak istri apa segala macam. Dengan adanya judi online apa segala macam, teman-teman adanya cuma nyengir, habis gajian lewat doang. Dan tolong approve ya insan saya dan minta tolong ya pengajuan reguler saya. Tapi kan fungsinya kasihan, yang lainnya terbengkalai, yang harusnya bisa dimanage dengan baik. Dengan adanya kita judi online apa segala macam, ya teman-teman nantinya jadinya cuma capek doang di saat bekerja, mengakibatkan teman-teman juga tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, bisa ya? Tolong di set Bekasi ini apa yang sudah tadi kami sampaikan istilahnya tolong dijalankan dengan
penuh rasa tanggung jawab ya. Jadi apa yang sudah diberikan sikap penempatan di mana kita bekerja, ayo kita bareng-bareng menjaga manajemen yang sudah mempercayai kita. Yang pertama manajemen sikap, keduanya manajemen di mana kita diberikan tugas oleh perusahaan ya. Itu aja dari saya. Ya selanjutnya terkait halnya masalah materi ini ya, pelayanan prima nanti akan diberikan oleh pengajarnya oleh Bapak Asmal ya. Bapak Asmal itu sebagai PIC yang ada di Polman juga. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sudah beliaunya sudah menyempatkan waktunya ya untuk membagi-bagi ilmu dengan teman-teman yang disikap yang saat ini sudah dikumpulin di sini. Harapan saya tolong diserap ilmunya dengan benar-benar ya. Nanti kalau memang ada yang perlu dipertanyakan setelah ada pertanyaan, ada instruksi dari Pak Asmal, boleh silakan bertanya. Jadi biar istilahnya ada tanya jawabnya juga. Ya mungkin dari saya demikian. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran serta rezeki yang lancar ya. Ya, untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Puji, Bapak Teguh, Pak Lili, serta rekan-rekan suku 3 area Bekasi ya. Bekasi Kota, Kabupaten, Bapak Puji. Kabupaten ya. Berarti ini yang kabupaten doang ya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Di sini perkenalkan, nama saya Azmal Arif. Saya bergabung di sebuah proyek seperti di AI dari tahun 2002. Mungkin teman-teman juga nggak tahu dari kabupaten saya apa pernah saya berpesawat ke perusahaan di wilayah Bekasi Kabupaten. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Mungkin perkenalan saya itu aja. Saya tinggal di Bekasi. Mungkin yang di Bekasi ada yang tinggal di Bekasi. Rumahnya dari mana semua tinggal di Bekasi? Yang tinggal di Bekasi? Ya. Terus saya di 2002 gabung di security. Saya juga sama dari teman-teman juga rekan-rekan ya, Bapak atau Mbak. Saya di security guard dari anggota dan terus saya pindah ke Menara, terus jadi sektor head. Terus di bulan September tahun kemarin saya ditugaskan ke Polman untuk bantu teman-teman terkait di security ya, untuk bantu Pak Lili dan di manajemen Polman support terkait teman-teman di lapangan. Mungkin di sini kan ada beberapa perusahaan ya yang di bidang jasa. Ada? Apa di pabrik aja semua ini? Dari mana Mas? Ya. Oh, ACC ya? Siap. Mohon izin, mungkin nanti pelayanan di finance itu kan ada beda terkait di pabrik dengan di perkantoran atau seperti apa itu berbeda ya. Ya, sebenarnya pelayanan itu teman-teman sudah paham lah apa sih pelayanan kan gitu ya. Saya juga diminta sama Pak Puji terkait pengisian materi ya. Kalau prinsip kita ya diagendakan dengan Pak Puji, cuman ya sekilas aja sih, kita sharing aja. Bukan saya di sini untuk mengajar atau memberi ilmu ke teman-teman. Kita sharing dan tanya jawab aja sih, kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang apa, nanti
nanti bisa kita sharing. Kalau saya bisa jawab, mungkin nanti ada rekan saya bisa jawab, Pak Widanta. Saya di sini bawa teman untuk temenin saya. Saya pribadi emang nggak ada pengalaman untuk menjadi trainer, cuma saya untuk belajar untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat di khususnya di AI ya. Mungkin nanti kalau emang ada perbedaan atau apa, nanti ditanyakan aja. Baik, tadi udah dibuka Pak Puji sebagai moderator, saya sengaja malam ini seperti ini, udah panjang lebar Pak Puji. Saya sekilas mendengar terkait KTA. Untuk teman-teman yang belum punya KTA siapa? Gak apa-apa, kita jujur aja. Udah ya, itu model utama ya. Untuk orang security, KTA itu model utama. Kenapa? Ya kalau ada kejadian apa-apa kita atau melihat langsung tangkap tangan, kalau kita terus nangkep, terus oke lah kita berhasil gitu kan. Terus si pelaku ini menontonnya ini gini, punya KTA kita lebih kuat gitu kan. Identitas kita itu buat kedepannya, buat kepolisian atau apa gitu kita lebih diakui lah seperti itu. Makanya kalau kita terjadi di lapangan terkait chaos atau apa terjadi sesuatu di perusahaan kita, kalau kita punya KTA untuk menindaklanjutinya, kita disalahkan. Itu sih model utama ya. Baik, itu aja ya pengenalan saya sekilas. Kita mulai aja, lebih cepat lebih baik ya kan. Dan teman-teman juga saya tahu ada dari turun pagi. Jadi saya di sini mencoba sedikit sharing terkait pelayanan prima. Mungkin ya teman-teman juga pernah mendengar atau sudah pernah mengikuti training. Khususnya di Astratek sudah pernah saya bawakan 2 kali pertemuan, cuman hari ini ada yang gabung juga ya. Penguji semuanya ya, ya yang tugas berarti enggak yang shift siang atau shift malam. Ya, lanjut Pak Kena. Mungkin teman-teman yang di grup Astra sekedar pengetahuan buat kita, apalagi nanti ada ASC ya, kalau yang terlibat Astra Security Corporation itu ada semacam pertanyaan-pertanyaan terkait lingkup situasi atau info di luar terkait link bisnisnya Astra. Ini hanya sekilas saya memperkenalkan, ada 7 lane bisnis Astra yang sudah berjalan di sekarang. Dan ini update 2021 ya. Saya juga untuk anak perusahaan kurang lebih 238. Yang terakhir itu ada di properti. Kita terakhir Astra punya bisnis di properti. Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu seperti itu ada di Menara Astra, di Samadista ya. Mungkin udah ada pengalaman di Menara Astra, lebih tahu seperti apa mekanismenya pekerjaan di sana. Yang pertama itu ya otomotif, yang kedua jasa keuangan, dan ketiga itu alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agrobisnis, infrastruktur dan logistik, terus yang keenam teknologi informasi ini IT ya, adanya di BSC itu lantai 4 kalau nggak salah, di Sunter juga ada, di Ambi, mungkin yang pernah main ke Sunter nggak tahu, dan yang ketujuh itu properti terakhir. Dan ini yang udah berjalan ya, 7 bisnis Astra, untuk pengetahuan kita aja, kalau kita bertujuh atau ada bos menanyakan atau sering tahu terkait apa kompetensi atau antara ASC itu, kita ya sekedar mengetahui bahwa Astra itu punya 7 itu. Baik Pak. Baik, di sini saya mencobakan peran kita ya. Peran kita itu kan kita tahu lah, satu pasti menjaga keamanan. Dari 5 peran ini ya mungkin teman-teman sudah paham lah tugas kita sehari-hari itu seperti apa kan gitu. Dan saya juga melihat di sini atribut ini belum diupdate ya terkait atribut dan kelengkapan. Yang pasti dari seorang security yang khususnya di lapangan ya dari bagian atribut, topi mungkin masing-masing perusahaan seperti apa, pakai pet atau topi ya. Nah kaligur saya lihat kan ada yang di kanan, ada yang di kiri, dan posisinya itu macam-macam. Ya itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya, dari ladunya atau dari chipnya. Ya kalau bisa standarnya seperti ini Pak. Ya, standarnya seperti ini Pak ya. Jadi sebelah kiri. Nah kalau kayak Bapak ini kan ada yang di sini nih. Pak, maaf nih kayak gini nggak apa-apa sih. Yang penting sama gitu kan ya. Perusahaan itu beda-beda. Ada yang digantungin doang, ada yang melingkar, ada yang warna kuning, merah, saya lihat seperti itu. Standarisasi skor ini cuma itu mesti tahu saya gitu kan.
Tapi kalau di perumahan atau di komplek ya bapak-bapak bisa melihat lah seperti apa gitu kan antara perusahaan dan di perkantoran. Peran kita ada 5. 1, menjaga keamanan, pasti. Ada yang tahu menjaga keamanan seperti apa, Pak? Tugas kita sehari-hari. Yang bilang aman itu seperti apa sih? Ada yang berani? Kita sharing aja, jangan takut salah. Siapa tahu saya juga yang salah, atau Bapak bisa menjawab, oh ini aman seperti ini Pak, terkait ini, ya boleh. Sini kita belajar, jangan bertegang, santai aja, relax. Ada yang tahu Pak? Masa nggak tahu seorang security ya kan menjaga keamanan, wah itu udah keamanan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut itu dulu. Kedua, menjaga ketertiban. Yang pasti ketertiban kita di sini ya rambu-rambu ya kan, atau peraturan ID card karyawan yang masuk pengecekan barang ya kan, keluar masuk kendaraan atau baru masuk. Ya secara SOP atau IKA pekerjaan itu sesuai dengan alurnya. Ya, bapak-bapak ada yang jadi bagian pos 1 nih misalnya, pengecekan seperti alur seperti apa sih? Nah itu pengecekan barang, ya, karyawan, peneguran. Ya, yang ketiga mendukung keselamatan. Ada yang ngerti maksud mendukung keselamatan Pak? Ya kita ini aja lah, kita jawab satu aja ya. Terus keempat mendukung kenyamanan. Kelima membentuk citra. Nah ini yang kelima, ada yang ngerti nggak maksudnya Pak? 4 poin ini oke lah kita paham. Peran kita sebagai security ya pasti menjaga keamanan, menjaga ketertiban, mendukung kenyamanan, mendukung keselamatan. Nah yang kelima ini ya membentuk citra. Ada yang mau ngasih jawaban terkait membentuk citra itu definisinya apa sih gitu? Jangan. Mungkin yang di Astratek kan bisa sampaikan nih. Ini request aja, kita saling sharing aja. Maksudnya membentuk citra itu apa sih? Ayo, ada yang berani? Ya, udah Pak. Bu, perkenalkan dari mana Pak? Ya, oh Pak. Membentuk citra itu adalah membentuk trust, terutama kepada pelanggan, customer atau sekitar. Dari pelayanan kita sebagai security bisa membentuk citra baik bila pelayanan kita itu baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Betul ya Pak, bentuk citra itu bagaimana pelayanan kita terhadap customer intinya. Dan apabila pelayanan kita diberikan baik itu akan memberikan nilai positif. Satu buat kita dan ke perusahaan kita. Baik Pak, terima kasih untuk masukan. Ada yang lain? Mungkin ada, wah saya nggak setuju nih dengan ini bercerita seperti ini. Tapi kalau garis besarnya seperti itu, apa yang kita berikan kepada customer, baik dari luar atau dari dalam untuk karyawan kita atau sesama rekan, itu akan menimbul atau lebih baik lagi dari luar. Kita di sini Astratek penerimaan mahasiswa baru terkait knowledge di sini, terkait persyaratan di sini seperti apa kita harus mengetahui, dan si customer itu merasa puas. Wah ternyata, nah itu yang namanya Astratek memberikan informasi cukup baik nih untuk penerimaan mahasiswa baru atau untuk terkait informasi di perkuliahan sini, ada tempat dormitory, ada semacam itu maksudnya gitu Pak. Dari luar itu menilai, wah ini bagus sih security ini MPM, atau wah ini security ini pelayanannya gitu. Dan untuk karyawannya juga kita bisa berinteraksi dengan baik. Baik, dari peran 5 ini pastinya teman-teman sudah menjalankan semuanya. Yang pasti maunya saya kedepannya kalau bisa atribut seperti disamakan lah, kayak dan kayak ini tegur, ya popel juga kan, itu masing-masing dari perusahaan dan juga dari sigapnya terkait sepatu juga, kayak Bapak ada PDL gitu kan, kalau PDH mungkin perusahaannya pakai PDL Pak. Yang penting kelengkapan serta KTA itu nggak boleh lepas ya Pak. Ya, syukur-syukur ada borgol yang melekat ya
senjata kita itu doang Pak, borgol sama tongkat gitu kan. Kita kalau berkelahi di luar kan tiba-tiba ada maling dulu gitu kan. Borgol apa? Borgol agak ada ya kan begitu. Pakai tali tape gitu. Ya itu bisa diminta ke usernya atau ke sigapnya buat disiapkan perlengkapan yang melekat. Nah, yang tadi saya jelaskan di sini kita makna layanan. Ada yang tahu layanan seperti apa? Ayo. Pasti kan bapak-bapak setiap hari melayani gitu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yang buat bahasa Jawanya itu servis. Kalau orang bilang sih Jawanya servis itu layanannya. Makna layanan adalah memberikan manfaat terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan customer jika mungkin melampaui harapan mereka. Ada yang ngerti maksudnya apa dari kata-kata ini? Jika mungkin melampaui harapan mereka, maksudnya seperti apa? Ada yang berani memberi tanggapan atau Pak seperti ini, maksudnya seperti ini gitu. Silakan. Atau bisa memberikan contoh yang sudah pernah training terkait pelayanan. Jika mungkin melampaui harapan mereka, itu yang digarisbawahi. Kita melayani standar, melayani dari sama teman, customer, pimpinan kita, karyawan itu udah melayani. Tapi di sini digarisbawahi jika mungkin melampaui harapan mereka. Itu yang bikin kita tanya, maksudnya apa sih ya? Baik. Kalau emang nggak ada yang ngasih apa? Ya silakan Mas. Mas siapa? Dasa. Mas Dasa dari mana? Nama saya Dasa, penempatan di Trek Cikarang. Jadi pelayanan memberikan pelayanan yang sesuai bahkan melebihi ekspektasi pada pengguna layanan. Jadi Contohnya kita memberikan bantuan kepada pengguna layanan, Pak. oke, jadi kita udah memberikan layanan, coba memberikan yang lebih gitu maksud Pak ya. Contohnya bisa dibentukkan aplikasi setiap kerja bagaimana Pak Dasa? Contoh pada saat user masuk kantor pada cuaca hujan, kita menawarkan bantuan mau dipayungi apa tidak, begitu Pak. Siap. Ya, maksud saya seperti itu Mas. Kita lihat nih, bos kita datang hujan, wah dibiarin aja loh bibir ini, itu baru percaya nggak lihat ya kan? Yang pada saya itu benar. Jadi melampaui harapan mereka si customer, wah ternyata ini respect juga sebagai security gitu kan? Ya mungkin semua gue melayani seperti itu. Cuman ada juga yang seperti itu, masa bodoh gitu kan? Kita paham di lapangan seperti hujan-hujan ngapain, biarin aja kan gitu ibaratnya kan? Yang pada saya bilang itu benar Pak. Jadi tidak dibayangkan oleh customer atau user kita, wah ternyata bapak ini respect gitu kasih payung atau sampai mengantarkan ke tempat penyeberangan atau sampai pintu lobi seperti itu ya pada saya. Baik, itu udah menjawab ya terkait itu, maksudnya seperti itu. Jadi melampaui harapannya gitu, cuma sekedar membantu dong Pak, ini payung Pak gitu. Kalau bisa kita antri itu lebih bagus gitu kan. Kita ambil, kita kembali ke pos lagi. Baik, itu aja yang diberi maksudnya kita security guard ya, kita itu posisi kita. Ya, tadi pada saya bilang memberi manfaat, memberi bantuan. Customer kita ya itu tadi Pak, teman kita, yang ada di sini mahasiswa atau karyawan, bos kita, sesama rekan kerja kita itu customer. Intinya yang didapatkan nilai positif di customer itu memberi manfaat ke si petugas. Ya tadi dibentuk citra, yaitu ternyata security-nya dia ramah-ramah gitu kan. Oh sekarang security tahu posisinya, oh di sini tempatnya gitu kan. Terkait knowledge apa di tempat pekerjaan, oh posisi bang BOD di sana loh, itu karyawan di sana gitu. Ya hal seperti itu Pak, jangan sampai ada tamu berkunjung atau kan nanya Pak ke ruangan ini, saya nggak tahu Pak. Nah itu yang bahasa tidak tahu itu sebagai security, ya kalau bisa janganlah. Baik Pak, nah, gitu kan, baik Pak, kita cari informasi terkait ini. Bapak mau tunggu sebentar, bisa mengarahkan seperti itu Pak. Bapak tunggu, baru menunggu informasi selanjutnya. Jangan, wah gua nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Itu urusnya gitu. Sama dalam istilah terima tugas sudah seperti itu. Kita harus jelas antara pos 1, pos 2, akusan, semuanya itu harus clear terkait serah terima. Baik, untuk makna layanan gambaran seperti itu, dan di sini
ini si customer bisa menilai positif kesediaan berlaku tertib dan aman. Yang pasti ya, saya tahu lah security udah paham untuk ketertiban seperti apa, ya perlengkapan dari penampilan. Ya kalau udah pasti rambut atau jenggot atau cabang jenggot itu bersihkan seperti itu ya. Aja dulu kita. Kalau di AI mungkin teman-teman juga semua dengar ada itu fokus layanan kita itu ada 3. Mungkin di program masing-masing juga ada fokus layanan seperti apa. Kalau di kita keamanan, keandalan, dan kenyamanan. 3 poin ini kita fokus dalam melayani customer, mereka atau bos kita ya. Kalau di Sunter dulu sempat berjalan dari hanya gitu, keamanan yang kasih hormat. Di ESO ya Pak, di Toyota biasanya bagaimana Pak ya? Pakai salam satu hati atau gimana di Honda? Saya lihat pelayanan CS itu sudah bagus lah, cuman kita punya masing-masing, mau di Daihatsu, mau di Toyota seperti itu. Saya lihat ya kalau Chevy itu udah pelayanannya udah bagus, CS itu bagus. Apa sih maksud keamanan di sini? Satu ya keamanan, mencegah risiko dan kehilangan. Dikatakan aman ya seperti itu Pak. Tidak ada laporan kehilangan, ada insiden di lapangan, seperti itu. Ya, fokus layanan kita itu ada 3, ingat. Informasi kalau perusahaan kita aman, ya kita juga aman bekerja sesuai dengan alurnya, SOP-nya, ketentuannya yang ditentukan di semua job case-nya masing-masing perusahaan kita jalani dengan baik, pasti kitanya juga akan menilai positif. Yang kedua, andal, Pak, keandalan. Jadi kita review saja kalau ada yang kurang jelas. Ya ditanyakan, kalau memang ini ya kita lanjut ya. Apa sih maksud andal itu soal security? Ya pasti ada poin-poinnya, itu ada 7 ya Pak ya. 1 jujur, yang pasti jujur ya. Tadi bilang sampaikan Pak Puji juga terkait apa judi slot segala macam itu ya. Emang udah lot juga ya catatan buat kita seperti itu. Kalau ada rekan-rekan yang ketahuan atau terkait judi online atau itu sanksinya dikeluarkan. Kompeten yang masuk kompeten teman olah bisa diandalkan atau bisa dipercaya untuk kegiatan atau mau BOD atau mau bos, dia udah harus tahu alur-alur seperti apa. Di sini ada kegiatan ngawal bos, loss protection yang sudah pernah ikut? Ada? Gak ada ya? Oke ya, disiplin. Kalau bagi saya disiplin nomor 1. Tadi saya tuh, makanya saya tadi mau pusat sama Bu Puji, saya telat, saya izin ke WA dia. Dari 6:30 saya udah keluar, cuman itu disiplin security nomor 1 Mas, disiplin aja. Jadi disiplin kita masuk jam kerja ya misalnya setengah jam atau 15 menit sebelumnya kita harus datang, ada tampil serah terima seperti itu. Selalu waspada pasti. Terus informatif. Nah informatif sini adalah ya kita mendengar isu-isu di mana di luar atau di kerja seperti apa, dan itu kita dapat informasi itu jangan terlalu disebarluaskan. Kalau yang begitu terkait tren di perusahaan kita atau dimanapun ya cukup kita dan ke chip ke perlap terkait informatif yang baik atau yang buruk ya bisa jangan sampai yang lain tahu terkait teman atau apa bisa dibicarakan baik-baik kata apa ke darunya atau ke chipnya, saling mengingatkan aja. Bersedia membantu yang pasti ya security ya bersedia membantu dalam tugas, dalam sehari-hari ya gitu juga. Kalau dalam tugas sudah beda lagi ya, kita di rumah atau di lingkungan RT ya pasti kan kita ada kegiatan seperti itu. Kalau kita dalam tugas ya pasti ya bersedia membantu dalam hal apa ya, dalam pekerjaan gitu kan, dalam komunikasi, dalam pelaksanaan serah terima ya, koordinasi yang baik yang tadi bilang ya kan, komunikasi antara bahwa danru, chip segala macam itu yang sudah berjalan dan saya lihat sedikitnya atau yang lain ya mungkin yang itu saja atletik saya sudah tahu. Jadi koordinasi yang baik itu saling komunikasi, saling serah terima dan tanggung jawab ya. Yang ketiga yaitu kenyamanan. Kenyamanan ada 7 poin juga. 1 yang tadi saya bilang menghargai sama teman atasan atau pimpinan user kita, ramah dan sopan yang pastilah. Security sigap ya harus seperti itu ya kan, nggak ada orang kan kalau gajulan kalau bilang
selengean ibaratnya kalau bahasa sononya ya, ramah dan sopan, peduli pasti ya kan, ya teman susah atau apa ya, bagaimana nih dalam jatuh kita. Ini kita menceritakan sehari-harian kita di security aja ya, jangan terlalu jauh. Dan empati, ada yang tahu empati? Ya, maksudnya apa ini Pak? Ya empati itu ya kita kalau ada teman kesusahan ya kan, kita benar kesusahan, ya syukur kita bisa bantu gitu kan, bukan berarti material atau apa ya, solusinya lah seperti apa. Saya bercerita kalau ada kesusahan di kerjaan atau di ya kalau di luar kita nggak ngerti. Kalau masa pribadi mungkin teman-teman atau bapak-bapak sekalian nggak terlalu terbuka ya, ibaratnya ya udahlah urusan pribadi gitu kan. Penampilan prima yang pasti saya bilang tadi, soal security ya pastilah dari penampilan atas kepala sampai kaki itu emang harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Kayak rambut gitu kan. Ya, mungkin standar kumis atau jenggot harus bersih kan gitu. Nah tadi pakaian tersebut kayak Pak Anda nih udah ada apa security satpam ya Pak ya. Kalau gitu ada apa? Ada yang nempel bagaimana Pak? Pak Nuridiapin. Itu beda-beda Pak ya. Ada yang apa gorila gitu maksud saya, apa enggak dapat semua kayak gitu enggak ada ya? Oh itu benar juga. Itu beda-beda ya Pak. Ya, standarisasi seperti itu nggak ada pranama atau apa partia ya. Terus kondisi yang tertib ya, masih kondisi tertib itu ya Pak. Kita mau bersedia kerja, yang ngetek pos, inventaris, terkait kebersihan pos juga. Nah itu yang maksudnya semua kegiatan aktivitas kita sehari-hari itu sesuai dengan tempat atau ada checklistnya atau terkait untuk perawatannya seperti apa ya. Terus tempat dan fasilitas memadai, bersih dan rapi. Nah tadi saya bilang ya, poin yang ke-7 itu tempatnya ya kayak inventaris, kayak oh ini tempat 3K-nya dan ini untuk safety-nya dan oh ini ada payung di pos itu kan ada beda-beda, ada checklist dan ada apa seperti itu. Pokoknya kondisi tempat untuk kita bekerja itu masa nyaman. Kalau setelah terima antar pos ya bisalah kita bersih-bersih. Poin ketiga ada panduan umum dalam melayani. Yang pasti ada singkatan ya Mas. Pasti gitu kan. Panduan kita yang satu tadi saya bilang penampilan ya, dalam diterima itu ya bersih ya kan. Rapi, segar dan sesuai standar yang tadi saya bilang dari atas sampai bawah. Ya kalau bisa ya tadi saya standarisasi masing-masing perusahaan berbeda. Masuk kayak couple, terus haripur, bajunya juga ada yang panjang, ada yang itu mungkin sip yang malam ya Pak. Oh, ya. Ya. Yang kedua ambil tanggung jawab pribadi. Yang dimaksud di sini adalah ada yang tahu maksudnya apa nih? Di sini dijelaskan adalah disiplin tegakkan SOP, lingkungan kerja bersih, alat kerja berfungsi baik dan kondisi baik. Apik. Nah, tadi saya jelaskan sebenarnya udah globalisasi sih saya jelaskan terkait aktivitas teman-teman di lapangan. Yang saya bilang tadi yang disiplin ya SOP kita harus jelas ya. Apa sih tugas posisinya apa sih gitu. Di lobby seperti apa sih gitu kan batas-batasannya. Dan itu harus kita ketahui Pak. Itu SOP itu perlu gitu. Buat kita kalau ada atau case antara dengan tamu ataupun dari karyawan sendiri komplain terkait pekerjaan kita di pos itu. Jadi kita bisa argumen, saya menjalankan standar proses prosedur Pak, kita bisa tunjukkan seperti ini Pak. Nah itu buat model kita. Jadi kita kalau ada ospek itu, apa mana buktinya dia? Kita nggak ada, kita kalah di situ. Ini loh ya, mengetahui SOP-nya. Kita tahu ya manajemen, kan? Kita nogol ini bukan kita sembarang, Pak ini ada buktinya, ada SOP-nya gitu kan. Kalau mau menegul sebentar Pak ngatur, contohnya ngatur parkir, Pak ini Pak, udah biasa di sini biasa sini gitu lah bahasa gitu kan. Ini Pak, ini dulu, tetap argumen kita. Kita ada SOP seperti Pak ini hanya kendaraan buat direksi atau tamu dari luar seperti itu lah. Di lapangan seperti itu Pak ya, yang khususnya di area lapangan untuk area parkir biasanya. Kalau kita ada acara penuh atau apa itu biasanya adalah seperti itu. Ada tamu yang maunya cepat-cepat Pak, apalagi kalau udah ketemu direksi ya kan, maunya wah gitu. Dia nggak lihat kita yang jaga dari pagi udah mempersiapkan, dia yang ngacak-ngacak dia yang ngurus sendiri. Jadi kadang kita stres seperti itu. Bukan berarti security tempatnya salah, bukan juga. Saya sempat ngomong begitu disalahkan. Berarti lu mending nggak usah jadi security aja lu katanya gitu kan.
Kalau tempat seperti salah maksudnya bagaimana melayani kita seperti kalau ada kasus seperti itu seperti apa penanganannya seperti itu. Jangan kita langsung lepas tangan atau seperti apa. Intinya SOP itu adalah nomor satu ya Pak. Mudah-mudahan untuk teman-teman juga di lapangan sudah punya SOP, jadi kita untuk bekerjanya enak kuat gitu Bang. Untuk apa-apanya kita juga. Badan hukum kita ya itu aja lah, SOP itu. Standar yang dikeluarkan oleh perusahaan kita jalani alurnya seperti yang ada di SOP. Yang pasti lingkungan kerja bersih tadi saya bilang terpos itu dibersihkan, serah terima, untuk kelengkapan juga alat kerja bersih dengan baik. Jangan sampai borgol mau dipakai nih Pak, udah karatan dipakai nih Pak, borgol nggak bisa di borgol sih ada ya kan, tapi udah bertahun-tahun di situ. Mau borgol maling nggak bisa kan, bagaimana? Malah kita ya kan. Ibaratnya gitu Pak, makanya serah terima itu perlu dicek kelengkapannya, tempatnya berapa, borgolnya berfungsi atau enggak, senter buat patroli seperti itu Pak. Maksudnya yang kegiatan sehari-hari kita pakai lah seperti itu. Dan yang ketiga itu salam sesuai dengan waktu. Kadang-kadang kita tidak melihat waktu Pak, ada selamat pagi itu jamnya sampai jam berapa sih gitu, siang jam berapa batasnya, kadang-kadang udah jam 5 aja kita masih selamat siang, padahal udah sore gitu, sama sore Pak. Dan di sini jelaskan ada 4 ya Pak, selamat pagi itu dari jam 00 sampai 11 siang. Dikatakan kan sebagai selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat datang. Nah, seperti itu tergantung sama datang di PTMT, bla 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 begitu ya. Itu masing-masing di perusahaan atau hanya sekedar selamat pagi Pak, bisa dibantu kan seperti itu. Selamat pagi Pak, mau ketemu dengan siapa ya seperti itu. Nanti kita bahas ada di materi selanjutnya. Dan selamat siang di pukul 11 dengan 3 sore. Jam 3 itu dia masih siang. Kadang-kadang kita arahkan ke parkiran kalau yang di Sunda seperti itu. Selesai pemeriksaan angkatkan. Nah itu yang perilaku yang kita lakukan itu poin pertama ya seperti ini Pak. Bisa mobil, sesama tidak terkesan ada kata-kata biro atau bergerak searah jarum jam saya bilang tadi dan depan terus ke belakang. Selesai perilaku kita ya itu tadi yang saya bilang yang S-nya itu salam sesuai dengan waktu ya Pak adanya. Pagi, siang, dan sore. Yang pasti ini perhatikan security-nya. Pastikan seragam lengkap yang saya bilang standar itu, pastikan alat pemeriksaan keamanan juga dapat digunakan. Jangan sampai kita ngecek terus alatnya lepas gitu kan, terus kelindes lagi. Nah, itu resiko bagi kita. Kalau pengecekan di mall-mall kadang-kadang cuma sekedar doang, ya itu pengunjung begitu banyak juga hotel-hotel banyak. Ya kalau perlu, kalau pakai tiket sekarang kan sistem sensor tinggal ngambil, nggak ada pelayanan. Makanya banyak security yang berkurang ya itu karena teknologi ya Pak. Sekarang sistemnya nggak ada pelayanan seperti itu sekarang kan. Dia mau materi dulu, jadi pelayanan emang masih manual, masih dijaga dengan security. Sekarang udah sistem sensor kan, sampai tiket jalan atau dapat tiket jalan, nggak ada yang seperti ini. Jadi kita cuma standarisasi, seperti apa sih pelayanan kata-katanya atau peribahasanya seperti itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat datang di perusahaan kita nih ya, perusahaan apa, terus kebutuhannya seperti apa, itu aja sih. Lanjut Pak. Nah yang tadi saya bilang untuk mengarahkan udah dicek, dan ini membantu mobil customer parkir. Ya biasalah kalau paralel biasanya yang juga ini mundur seperti apa, ini di sebentar ya Pak. Kita kasih gambaran ini juga seragamnya tahun 2000 berapa, 2003 masih putih ya. Lanjut Pak. Nah ini pelaku tadi bilang memberikan informasi atau arah ke lokasi, kita arahkan. Komunikasi dengan teman-teman, parkir masih kosong nih, di selatan ya, iya diluncurkan kita. Apa Ibu bisa parkir di daerah selatan atau barat, bahasa seperti itu bahasanya ya Pak. Ikan arahnya cukup sedikit dan ke kiri ke kanan, nah itu untuk memarkirkan ya. Kita bantulah antara mundur atau untuk paralel mengingatkan untuk jangan di handbrake, ya dinetralkan. Dan ini perilakunya senyum di bibir dan mata, itu bahasa ya. Kita ada yang mungkin karena capek juga ya, karena kita nggak mungkin begitu mulu pelayan 100 mobil begitu kan. Capek ya kan, itu kesempatan juga, jadi ya menyesuaikan di lapangan aja. Pastikan sesuai standar customer, karyawan tamu, sesuaikan dengan area parkirnya ya. Maksudnya bilang khusus karyawan ya karyawan, khusus tamu ya tamu seperti itu ya. Udah ditentukan sih biasanya di perusahaan masing-masing ya. Cuma kita hanya memberikan arahan untuk area parkir yang masih kosong. Lanjut Pak. Baru saya. Membantu kendaraan keluar parkir, ini khusus buat KR2 ya Pak. KR2 itu kita diambil itu pengecekan kartu, cek STNK, emang terlalu ribet sih tapi itu buat keamanan dan standar SOP-nya yang sudah ditentukan. Jadi Pak, semua kendaraan motor kita cek,
Ya kalau di pabrik saya dibuka itunya, dicek ada bawa barang, ya. Ada jangan sampai kelolosan, ada kejadian dia bawa apa di bagasi motor, hanya kita melihat masih kartu doang, apalagi sudah kenal, ayo pak gitu kan, banyak gitu, kemudiannya pak, hati-hati pak gitu, udah di motor bawa barang dia kan, kita nggak tahu, banyak seperti itu. Lanjut pak. Nah yang tadi pak yang saya bilang memberikan kartu itu ya, memeriksa motor keluar area parkir, satu bahasanya tetap selamat siang pak, bu, mohon bisa download ditunjukkan STNK-nya. Nah kalau gitu udah berjalan ya, di pabrik atau begitu enggak ya, cuma kenal buka ya jalan gitu. Mungkin kalau di mall-mall atau itu masih STNK masih dicek ya untuk terkait kelengkapannya. Perilakunya senyum, bibir dan mata itu bahasa sama tubuhnya, yang meyakinkan kita tetap sopan, badan agak condong ke depan. Nah itu terus terima STNK-nya dan kita berikan lagi dengan kedua tangan. Ya Pak. Dan saya pernah kemarin sebetulnya memberikan tangan kiri. Saya bertanya, itu bisa nggak Bu? Ternyata bisa Pak. Kiri gitu ya, kita terima aja. Jadi itu nggak kata dia nggak sopan. Yang maksud saya nggak sopan kan tangan kiri Bu, saya bilang. Oh nggak apa-apa Pak, standar pelayanan bebas dia seperti itu. Jadi kalau ada customer atau kita layani dengan tangan kiri, ya kita jangan jelas tangan kiri lagi gitu Pak. Karena ada udah tangan kiri mana? Ambil aja gitu kan, ambil aja gitu. Ya pengalaman pada saya mungkin pada saya, itu nggak pada saya. Iya kan, ada tangan kiri orang nggak sopan, itu nggak bisa tangan kanan. Nah itu karena emosi kita lah, nanti orang udah ini nggak sopan banget kan. Ada karyawan udah mentang-mentang ini, kayaknya mau security itu nggak nganggap banget gitu kan, sebelah mata gitu, tangan kiri seperti itu. Dan tidak lupa Pak, setiap kegiatan diakhiri terima kasih Pak Bu, hati-hati di jalan. Itu kalau untuk yang STNK ngasih kendaraan dan STNK kita kembalikan. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih Pak Bu, hati-hati di jalan. Yang perilakunya samalah seperti itu, customer motor ini nih hanya penjabaran dari kegiatan tadi ya, mengecekkan STNK. Lanjut Pak. Nah, ketika ada masalah membantu customer, saat ada masalah ini, si customer kita arahkan ke ke Danro yang bertugas hari itu. Mungkin Pak penjelasannya Pak. Nah ini angkanya kebutuhan penitipan kendaraan tadi, masalah dan kendaraan. Saat menerima karyawan di pos ya biasa Pak, di kendaraan atau apa kan biasanya ada tuh ya, karyawan atau mahasiswa atau ya di mana di pabrik. Nah saat siang sama bahasanya selamat siang Pak Bu, bisa dibantu. Sudah ada rupes atau penitipan itu kendaraan yang kayak biasa mobil, kalau karyawannya itu akhir pekan itu banyak yang tipin Bapak Ibu saat catat. Nah ada pendataan Pak, pasti pendataan untuk mobil polisinya, untuk ininya keperluannya apa, gitu biasa luar kota seperti apa ya. Nah tunggu sebentar, nah dicatat, penitipan setelah kondisi silakan ditandatangani. Biasa ditandatangani antara si penitip dengan si petugas yang hari itu. Biasa perilakunya ya aktivitas sehari-hari teman-teman udah berjalan dengan baik ya, senyum, bibir sapa, pastilah kita ada interaksi terhadap customer, nggak mungkin kita hanya diem aja. Dan itu ketentuannya biasa kalau kartu hilang itu ada ketentuannya Pak, denda ya 50.000 itu masing-masing perusahaan lah. Kalau emang itu kartu usaha tapi itu ada denda. Nah ini sini udah interaksi, ada penitipan kendaraan dan dijelaskan apabila kena denda 50.000 hilang, tinggal perlu diambil dulu, jika tidak hilang perlu tunjukkan surat kehilangan dari kepolisian. Biasanya kadang-kadang buru-buru kartunya lupa, pas mau ngambil Pak kartu saya nggak dikasih kartu. Kalau terjadi gitu kita cek, kita ini ternyata dikasih kartu dan memang hilang itu didenda. Nah ini pembahasan tadi Pak yang saat karyawan ada masalah, ada penitipan kendaraan ya Pak. Lanjut Pak. Nah tadi di kendaraan ini masalah ya Pak. Langkahnya membantu customer saat ada masalah, barang hilang, mobil keserempet atau lainnya. Banyak kasus-kasus yang mungkin yang di head office atau yang di pabrik juga sama terkait. Biasa sama Bapak, Ibu silakan duduk. Biasa mempersilakan dulu si yang bermasalah dan kita memberikan dulu. Ya, mohon maaf Pak Ibu bisa diceritakan. Nah kita saling cerita nih masalahnya apa nih si customer. Nah, kita dengerin dulu. Nah, kalau kejadian bisa tolong Bapak Ibu mengisi form. Biasanya ada form tertentu untuk kejadian yang mengetahui kalau itu kejadian di dalam atau banyak kejadian di luar tapi di dalam Pak. Dia hanya minta surat buat kepolisian, itu asuransi biasanya gitu dia. Ini banyak kasus yang seperti itu Pak. Udah kejadian di luar, dia ngaku di dalam, tapi kita cek ternyata kejadian di luar.
Dan tidak lupa setiap kali kita mengucapkan terima kasih ya Pak, ketinggalan untuk orang hilang, Pak Bu kami akan segera bantu, mohon tunggu, kami akan lakukan koordinasi untuk, nah itu bla-bla terkait ada laporan, pokoknya kita tampung dengan prosedur yang udah ada bahasa yang seperti ini, ya mungkin yang berjalan di perusahaan masing-masing sudah punya standar masing-masing ya, itu terserah bapak-bapak, yang pasti saya hanya bisa gambaran seperti itu. Dan perilaku sama Pak, senyum salah sambut, senyum bisa dirasa tahu customer sedang di mana. Nah jangan sampai masalah customer ada masalah kita cengang cengenges, kita ketawa ya, jangan sampainya nggak ada sifat empatinya gitu ya. Kita lihat si customer dulu masalah seperti apa. Waktunya kalau masalah ya saya bilang ini security-nya cengang-cengenges KTW ya itu juga kurang pas ya Pak. Jadi kita melihat si customer-nya seperti apa dulu gitu. Kalau ada masalah kita juga harus berempati atau masalah oh seperti itu Bu atau Pak ya gitu, kita berikan sedikit menenangkan si customer itu. Kontak mata, ekspresi dan suara penuh perhatian nah, di sini Pak ya. Nah ini bahasa-bahasa tubuh yang perilaku yang harus dilakukan terkait yang tadi laporan kehilangannya. Data dan informasi yang disampaikan customer saya bilang kronologinya BAB lah itu kan. Apa sih di jam segini gini ya biar seperti teman-teman atau ada kejadian itu harus bikin itu juga. Cerita dari si customer kita bikin rangkuman, kita bikin surat kejadiannya, laporannya. Upayakan customer tidak harus menunggu kepastian tidak lanjut. Ya kita lakukan lebih dari 15 menit paling lama ya. Ya buat kita cross check. Jika butuh waktu lama, maka kita bisa janjikan untuk menghubungi customer kembali. Ya kita minta nomor kontak si customer terkait kalau emang itu kasus tidak bisa diselesaikan hari itu, atau kita perlu waktu, kita harus ada komunikasi dan merepot. Upayakan ada kontak dengan customer dengan waktu 1 ke 2, yaitu mungkin proses kasusnya masing-masing ya. Tergantung kita lihat kasusnya itu ringan atau berat, atau kalau harus ditangani ke kepolisian kita juga hanya sebatas pendataan aja untuk selanjutnya ke pihak kepolisian. Lanjut Pak. Nah ini yang di lobi biasanya yang jaga biasanya pengecekan ya menyambut dan menerima customer ya ini gambarnya seperti ini yang saya pernah layani dan itu diambil gambar oleh tim trainer ini di lobi yang di Sunter ya. Lanjut Pak. Nah ini langkahnya menyambut meminta izin untuk memeriksa tas barang customer. Nah ini garis bawahi Pak, tas barang customer dan mempersilahkan ke resepsionis. Berarti gini Pak, selamat siang, pagi siang, sore, pagi atau gitu kan. Mohon izin untuk memeriksa tas bawaan. Bapak Ibu bisa tolong dibuka. Jangan kita yang membuka Pak. Biar si customer ya. Kita hanya melihat, oh ya barang ini bisa tutup silakan. Ya, jangan kita ngebuka sekali-sekali. Takutnya ada barang-barang ini, takutnya menyalahkan kita gitu Pak. Kita cuma minta izin untuk buka tasnya seperti itu ya. Selamat pagi, siang, sore, Pak Bu. Mohon izin untuk memeriksa tas bawaan Bapak Ibu bisa tolong dibuka gitu aja. Bisa tolong dibuka. Setelah terjadi kita cek, tidak apa-apa ya. Jangan lupa mengucapkan aktivitas kita selalu mengucapkan terima kasih. Kalau ada resepsionis kita mengarahkan resepsionis dengan tangan terbuka. Silakan Bapak bisa ke resepsionis gitu. Kalau Ibu yang di SO tapi udah standar ya seperti itu ya. Jangan sampai kita menuju Pak. Dulu itu udah kurang sopan gitu. Kalau standarnya sih kita mengarahkan si customer atau siapapun yang kita mengarahkan seperti itu. Ini yang dilakukan tadi saya bilang detektor biasanya ngecek macam-macam perusahaan. Dan itu pun diberlakukan oleh BOD ya, atas karyawan pun tidak membantu juga perlu pastikan meja. Nah itu banyak kalau di lobi kita disiapkan tempat, tapi kalau di pabrik itu banyak kalau tamu di lobi udah dibuka sekedarnya doang, dicek pakai laret. Nah jika perhatikan meja besi dan api tidak meletakkan minuman, makanan atau apapun di atas meja, periksa. Nah itu yang dihindarkan ngerinya. Kenapa? Pas ada meja kita bisa tumpah gitu Pak, karena tas si customer jadi masalah buat kita. Jika harus meninggalkan tempat, petugas minta rekan lain untuk backup. Jadi kita bisa di backup lah. Jadi kalau kita jaga pos yang benar-benar vertikal atau urgent di situ kita nggak boleh langsung vertikal gitu kan. Apalagi tugasnya cuma berdua ya kita kalau bisa sendiri mau belakang atau mau apa kita minta backup ke teman atau ke dandrunya ya. Jadi pos itu tidak boleh kosong. Jika perlu koordinasi dengan bagian untuk pastikan kebersihan area lobi. Jadi jangan sampai tadi bilang tumpah dan bisa menggunakan taksi bersama. Lanjut Pak. Ya karena melayani customer yang akan keluar gedung. Nah, ini kita tadi saya bilang tangannya tetap terbuka mengarahkan apa yang dituju dan ini gambarnya doang dan perilakunya lanjut Pak.
Ini waktu memanggilkan taksi biasanya kalau ada kendaraan itu kantor itu, Pak saya perlu taksi Pak ya. Bapak Ibu ingin dicarikan taksi apa ya kan misalnya itu. Oh iya saya mau berobat Pak gitu. Baik Pak Ibu, silakan tunggu sebentar. Biasa kita arahkan, tunggu sebentar mau di lobi atau di situ saya akan carikan taksi. Nah, dapat baru kita kontak ya. Dan itu perilakunya sama senyum di bibir dan mata pandangan kita kalau bicara sama orang jangan sampai orang mana kita mana gitu. Mata dan ekspresi suara bersahabat, postur tubuh sedikit condong. Ya itu sebenarnya ada prakteknya, cuman ya kita peribahasa aja perilaku harian itu aja ya. Terus persilakan menunggu dan persilakan ke taksi dengan tangan terbuka. Saya bilang tadi, setiap aktivitas kita mengarahkan apapun, tangan kita jangan no gitu kan, kita bisa terbuka. Silakan Bapak Ibu gitu kan, atau mengarahkan apapun seperti itu. Tangan terbuka mengarah yang kita tuju. Pak, toiletnya sebelah sana Pak, ruang tunggu sebelah sana. Bahasa gini enggak, maksudnya enggak kurang sopan sih sebenarnya sih dari pengajar juga kurang sopan. Jadi kita mau setuju dengan bahasa mengarahkan sini, diarahkan dengan tangan terbuka. Lanjut Pak. Baik, dari tadi saya percepat aja untuk 6 langkah untuk tahapan, khususnya tadi yang buat di head office ya Pak, terkait untuk kegiatan dari kendaraan masuk, pemeriksaan, sampai kendaraan keluar, sampai si customer ada masalah terkait kendaraan atau pribadi, dan sampai dia meninggalkan ke area kantor dia meminta kendaraan untuk dipesan taksi. Di sini saya hanya mengkilas aja untuk kegiatan tadi. Yang pasti teman-teman punya standarisasi atau pelayanan masing-masing di masing-masing perusahaan, dan saya hanya merefresh dan yang saya dapat seperti itu. Tapi nyatanya kadang-kadang kita juga bukan mungkin, saya pribadi kadang-kadang kok begini banget standarnya, banyak aturan banget. Pertama-tama saya seperti itu, ya kan di lobby itu dulu di asas seperti itu. Tapi kalau di teman-teman kan banyak area pabrik, banyak area karyawan yang berada langsung kayak lah ibaratnya untuk terkait pemeriksaan APD atau safety-nya atau seperti apa. Tetap kita menyesuaikan tempat kita itu aja Bang. Standarnya itu ucapan pokoknya selamat pagi sama siang itu udah harga mati. Dan jangan lupa setiap aktivitas kita ucapkan terima kasih. Poinnya itu aja sih, jaga kerapian, jaga kekompakan, terus atribut yang kita pakai juga harus melekat, ya kan? Jangan sampai Pak saya belum ada ini, ya ajukan lagi ke koordinatornya atau ke chipnya, bisa diajukan ke korlapnya. Jadi buat kebaikan teman-teman. Baik Pak, yang saya sampaikan cukup terkait materi pelayanan prima, ya pastinya boleh Pak. Segala, temenin Pak. Ya, boleh. Ini di ACC ya Pak, sistem pelayanan di ACC seperti ini. Berarti Pak Segala sebagai customer. Ini lokasinya pintu. Monggo silakan Pak Segala. Action. Selamat pagi Bapak, bisa dibantu? Selamat pagi Pak. Saya mau ngambil BPKB. Oh, ngambil BPKB. Sebelumnya Bapak sudah reservasi? Belum. Oke Bapak, sebelumnya kalau Bapak belum reservasi itu apa sih Pak? Reservasi itu sebenarnya booking pengambilan BPKB. Di mana booking pengambilan BPKB itu H+1. Jadi hari ini Bapak reservasi, besok baru bisa diambil. Untuk identitasnya Bapak sendiri, KTP tidak ada perubahan data, alamat dan sebagainya? Aman Pak. Kalau tidak ada perubahan data, cukup membawa KTP saja. Besok hari ini akan dibantu reservasi. Berarti hari ini BPKB saya bisa keluar? Nggak bisa Pak. Jadi kita bantu reservasi dulu H+1, besok baru bisa diambil. Yaudah, ke mana saya? Ke sana. Oke, Pak Daniel. Pelayanan prima dengan pelayanan dari SBC. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3 seperti apa? Silakan. Ceritanya saya masuk bank. Sama. OCBC selamat pagi Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Pak, ATM saya kedalan gimana ya Pak ya? Baik Pak, dibawa KTP-nya Pak. Oh ya, bawa KTP. Sekedar informasi aja Pak, dari rekan-rekan itu nanti dikenakan saya untuk baik Pak, silakan dibantu masuk komen terlebih dahulu.
Baik, saya isi dulu untuk formnya ya Pak ya. Udah, baik Pak, ini formnya udah saya isi Pak. Baik Pak, kalau begitu silakan terlebih dahulu. Nah, ini nomor PRK nomor 3. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Lukmana sama Irmadi itu yang begini awal masuk apa begini aja tanya Pak? Begini terus atau pertama? Enggak, emang begini? Oh, gitu. Maksud saya sama data begitu kan? Berarti singkatnya begini ya. Ya, terus masalah tadi form saya lihat kalau form itu biasanya diarahkan doang sehingga sama yang ngambil atau kita menyiapkan. Ini sih. Itu mengarahkan tadi ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Coba tiga boleh mana, kan? Ya, nomor 4 jika satu nanti kita ambil fotonya. Ya. Dari Pak Dani ya, dari ACC tadi. Nah, silakan. Ini ya, terserah Pak. Dokumentasinya udah, ya Pak. Ya, ini sih buat iseng aja, biar semangat teman-teman ya. Oke, lanjut Pak. Mau rasanya merah, silakan berikan Pak. Ya. Ada yang mau di kopi itu Karena saya suka ini. Oke. Ya ini kita sharing teman-teman. Saya mau lihat teman-teman yang ya sedikit memberikan argumen atau berani untuk bicara ya. Saya ini si applause-nya aja. Ada yang sedikit yang keberanian. Bukan berarti kita wah ini, tapi saya yakin teman-teman paham semua dan harus berbuat apa juga sudah tahu. Dan intinya memberikan semangat buat teman-teman lebih baik lagi untuk pelayanannya. Oke, teman-teman. Pokoknya foto bareng Pak, begini Pak. Ya, masuk, foto dulu Pak. Oke, sip. Oke, foto Pak, silakan. Silakan kembali Pak, makan saya kali baik. Ya, siap, maju Pak. Mohon maaf ya, cuma bisa ya itu doang buat motivasi dan semangat teman-teman yang lebih semangat lagi dalam pelayanan yang pasti luar biasa lah. Sudah bekerja di atas 10 tahun, ada di 10 tahun, punya pengalaman masing-masing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pelayanan prima. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman kalau ada diskusi atau ada terkait ada mau yang disampaikan nanti dengan Pak Puji sebagai korlapnya bisa melalui Pak Puji ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih ya atas pelaksanaannya kegiatan di pagi ini. Yang pertama terkait konsumsi, ya, tolong nanti sampahnya dibuang pada tempatnya ya, karena kita minjem tempat sudah diberikan tempat alhamdulillah, tapi ya kita kembali lagi memberikan istilahnya kebersihan juga, istilahnya ke depan juga biar istilahnya kita butuh tempat segala sesuatu hal disupport oleh Astratek ya, intinya itu aja. Dan demikian istilahnya terkait masalah kegiatan hari ini sudah selesai, intinya itu aja dari kami. Mohon maaf kalau banyak salah kata, ucap atau segala sesuatunya, agar saling memaafkan. Ya, demikian. Semuanya duduk siap. Dan ya, untuk mengakhiri kegiatan di pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita semua diberikan keselamatan dalam menuju arah pulang. Yang pertama, jangan kebut-kebutan, hati-hati di perjalanan. Silahkan, yang penting sampai aja, nggak usah terlalu buru-buru. Ya, itu pesan dari kami. Tolong next ke depan, kalau ada kegiatan apapun yang di Sigap Bekasi, harapannya disupport dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, setuju ya? Ya, oke semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan di pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Selesai istirahat tempat, gerak ya, khususnya yang anggota Astratek mohon untuk tinggal di tempat. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.